Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Dian? Alhamdulillah, Bu, sehat ya. Alhamdulillah. Pak Dian ada waktu tidak? Boleh, Bu, mangga. Saya lagi nyalce nih. Boleh, ada Oh, apa, Bu? saya ingin berbincang dengan Pak Dian sebentar ya. Boleh, boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya. Silahkan, Bu. Hmm. Pak Dian, saya itu ada Ya. masalah ya di kelas setelah Hmm, pembelajaran itu. Saya hmm, ingin sharing dengan Pak Dian. hmm. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan solusi itu. Iya, 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 Bu, ya. Eh, Ibu Eva punya masalah dan ingin mendapatkan solusi. Saya Ya. ingin tahu, Bu, kalau boleh, tujuan pertemuan ini untuk apa ya, Bu, ya? Tujuannya saya ingin sharing ya, supaya mendapatkan solusi. Kebetulan di kelas saya itu ada sedikit, yaitu mengenai, pembelajaran matematika khususnya. Nah, Ya. untuk pembelajaran matematika itu di Hmm, kebetulan saya memegang kelas 1. hmm. Jadi, yang menjadi masalah itu pada tujuan pembelajaran ketika murid harus mampu menjumlahkan bilangan sampai 10 ya. Di Mhm, situ karena keberagaman dari asal siswa tidak semuanya dari TK dan PAUD, ada juga yang dari mhm, rumah tangga. iya, iya, Jadi ternyata kemampuan siswa itu beragam gitu, Pak. mhm, oh, iya, iya, iya. Mhm. Jadi Bu Eva punya masalah tentang kemampuan siswa di kelas 1 ya, Bu, ya? Iya, Dalam hal menghitung penjumlahan 1 sampai 10, iya tapi betul. kemampuan dasarnya tidak sama berarti ya, Bu, ya? Ya betul tidak sama, Pak, Oke, siap. tidak Bu, sama. Iya. eee, kalau boleh tahu ukuran keberhasilan pertemuan ini apa, Bu, yang Ibu inginkan? Ukuran keberhasilannya itu berarti saya ingin menemukan solusi dari Iya, permasalahan saya itu bagaimana cara, agar siswa itu mampu ya, agar siswa itu mampu menghitung, mhm, penjumlahan dari 1 sampai mhm. 10 gitu. Oh, iya, iya. Jadi Ibu ingin menemukan solusi supaya anak didiknya di kelas 1 mampu menghitung penjumlahan 1 sampai 10. 10, iya. Nah, Baik, Bu, baik ya. yang menjadi masalah itu kan tidak semua pemahaman siswa itu sama ya, Pak, ya. Iya, betul, betul, Bu. Misalkan kita kasih soal penjumlahan secara langsung menggunakan angka itu misalkan 3 tambah 5 gitu ya. Mhm, Nah, ya kalau misalkan siswa yang pemahamannya udah tinggi, itu siswa mampu menjawab langsung gitu ya, Pak, ya. betul, Tetapi betul. ternyata kalau misalkan siswa yang pemahamannya masih kurang, Mhm. itu tidak bisa diberikan langsung angka seperti itu. Oke, Jadi oke. masih kayak kebingungan gitu. Ya, betul, betul. Jadi Bu Eva itu, kebingungan ya, bingung tentang permasalahan, penjumlahan anak yang belum bisa ke abstrak barangkali, Bu, ya? Ya, iya betul betul Pak Dian, iya betul sekali. Bu, menurut Bu Eva, kalau Mhm, dihitung skala kondisi Ibu dari sekarang ya, dari iya. skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan nanti, Ibu berada di angka berapa, Bu? Untuk sekarang itu berada pada posisi angka 5 Pak Dian. Oh, iya, 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 betul, Bu, pada betul. angka 5. Angka 5 cukup itu juga ya, Bu, ya? Cukup rendah ya Pak ya kalau misalkan kita untuk mengejar, idealnya gitu. Iya, tidak apa-apa, Bu, itu kan namanya berproses ya. Ya betul Pak. Dari skala Ibu di 5. Nah, kira-kira kesempatan yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai itu apa, Bu? Kesempatannya untuk mencapai ini, saya itu menginginkan, pada skala antara 8 dan 9 dengan Iya. adanya solusi gitu, Pak, dengan Oh, sharing seperti ini. iya, iya. Jadi Bu Eva skala sekarang berada di level 5, menginginkan menginjak atau meningkat
ke angka 8 dan 9. Luar biasa Ibu itu, bagus sekali. Mudah-mudahan tercapai Bu. Amin, iya Pak, mudah-mudahan. Kekuatan yang Ibu miliki atau yang Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut seperti apa Ibu? Saya itu mempunyai sebuah, rencana Pak, Iya, kita sharing rencana saya seperti ini ya Pak ya. Kalau misalkan, siswa itu kan yang pemahamannya kurang, iya, itu karena, tidak ada benda-benda yang konkret ya Pak ya. betul betul betul. Nah jadi di situ saya akan berusaha untuk, mengelompokkan Iya, mengelompokkan peserta didik yang pemahamannya tinggi dan mhm, pemahamannya kurang. mhm, Jadi kalau misalkan untuk yang pemahamannya sudah tinggi, mhm, itu saya akan memberi soal latihan secara langsung menggunakan angka ya Pak ya. mhm, Terus kalau misalkan yang untuk pemahamannya kurang, mhm, itu, saya akan memberikan soal sama, tetapi dengan menggunakan benda-benda yang konkret yang ada di lingkungan iya. sekitar, siswa tersebut. Oh, iya iya Ibu ya. Jadi Ibu punya kekuatan atau rencana, jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Untuk siswa yang kurang mampu, dia akan diberi soal dengan soal benda konkret nyata ya Bu, Ya, iya supaya betul Pak. mudah. Untuk Mhm. yang lebih mampu, diberi soal biasa sebab dia sudah mampu berpikir secara abstrak, seperti itu Bu ya? Ya, ya betul betul Pak. Terus saya juga mempunyai rencana ya Pak ya. Mhm. Rencana itu untuk, tutor sebaya. Oh iya Oh iya, tutor sebaya, jadi siswa yang udah pemahamannya tinggi, itu iya, dia akan membimbing, siswa yang pemahamannya kurang gitu. Jadi mhm, barangkali, siswa yang pemahamannya kurang itu merasa kaku atau bagaimana bertanya ke saya gitu kan. Jadi iya, kalau misalkan, sharing atau bertanya dengan teman, mungkin dia mhm, akan lebih merasa nyaman atau merasa terbuka gitu, di mana kesulitan-kesulitan mereka itu. iya, bagus sekali Bu itu. Jadi Iya, ada 2 solusi mungkin yang Ibu itu ya, yang pertama mengelompokkan konkret dan abstrak, yang kedua menggunakan tutor sebaya ya Bu. iya iya, betul, Pak, betul. Bagus sekali itu memang anak-anak kalau ke guru itu ada rasa kagok mungkin Bu, tapi kalau Iya ke temannya itu lebih lebih mudah berinteraksi barangkali Bu, bagus sekali itu Bu. iya, Pak, jadi mungkin akan lebih terbuka gitu ya kalau sama Iya teman gitu. iya. Mmm, Bu, selanjutnya kalau boleh tahu, untuk melaksanakan itu, kira-kira hambatannya seperti apa Bu, yang akan dihadapi kemungkinannya? hambatan itu kayaknya hanya motivasi motivasi dari dalam peserta didik yang pemahamannya kurang ya, Pak, ya. Oke, Barangkali kan kalau di siswa kelas 1 itu kadang-kadang kalau misalkan tertinggal atau apa itu udah males, tidak mau mhm mengerjakan, mhm, ataupun kalau tidak, udah ditinggal aja gitu soalnya tidak diisi. Seperti oh, itu, hambatan paling dari motivasi siswa itu sendiri, Pak. iya betul sekali Bu, itu hal yang wajar Ibu di mana-mana seperti itu. Jadi hambatan yang mungkin dihadapi adalah motivasi. Kalau Iya. boleh tahu Ibu solusinya apa kira-kira Bu? Solusinya paling saya misalkan yang untuk pemahamannya kurang itu mengadakan tambahan waktu gitu ya, Pak. Oh iya, Tambahan waktu untuk, eee, terus-menerus gitu membimbing peserta didik tersebut gitu, Pak. iya bagus sekali Bu, memang kita harus benar-benar ke anak-anak itu. Saya Mmm, setuju dengan rencana Ibu memberi tambahan waktu kepada siswa yang kurang, iya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya ingin menegaskan kembali untuk menghadapi permasalahan Ibu yang tadi, rencana yang akan Ibu laksanakan itu boleh diulang Ibu? jadi rencananya itu saya akan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya ya, Pak, ya. Yang Iya,
atau kayak semacam kita akan membuat RPP berdiferensiasi ya Pak ya. Terus untuk yang kedua itu solusinya adalah tutor sebaya gitu, tutor sebaya untuk sama-sama peserta didik. Dan untuk selanjutnya itu adalah penambahan waktu atau penambahan waktu untuk peserta didik yang kemampuan atau pemahamannya masih kurang gitu Pak. Baik baik Bu, baik. Bagus sekali Ibu, jadi Bu Eva merencanakan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Tentu Iya. setelah dikelompokkan nanti kita gunakan, Ibu Eva akan menggunakan RPP berdiferensiasi tergantung dari kemampuan dasar siswa itu sendiri. Itu yang pertama ya Bu. Iya betul Pak. Yang kedua akan melakukan tutor sebaya, dan yang ketiga akan menambahkan waktu jam pelajaran lebih kepada siswa yang masih kurang. Itu luar biasa sekali. Betul, betul Pak. Kalau boleh tahu yang selanjutnya Ibu, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana dari aksi Ibu tersebut? Ukuran keberhasilan dari rencana saya yaitu siswa yang kurang pemahamannya itu mampu gitu Pak, mampu untuk menyelesaikan. Lebih kepada siswa yang masih kurang. Itu luar biasa sekali. Betul, betul Pak. Kalau boleh tahu yang selanjutnya Ibu, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana dari aksi Ibu tersebut? Ukuran keberhasilan dari rencana saya yaitu siswa yang kurang pemahamannya itu mampu gitu Pak, mampu untuk menyelesaikan penjumlahan dari 1 sampai 10 sudah tidak menggunakan benda yang konkret gitu Pak. Jadi walaupun tidak menggunakan benda yang konkret, hanya menggunakan angka saja dalam soal itu, siswa tersebut mampu. Itu merupakan indikator keberhasilan yang ingin saya capai gitu Pak. Oke, baik Ibu, bagus sekali. Jadi Ibu menginginkan ukuran keberhasilan siswa yang Ibu ajar itu kelas 1 ya Bu? Iya betul Pak. Ya, mampu menghitung tanpa dibantu oleh benda-benda konkret untuk hitungan 1 sampai 10 seperti itu Bu ya. Betul Pak. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut Ibu? Komitmennya itu saya akan terus mengulang untuk supaya bagaimana peserta didik yang kurang pemahamannya itu mampu untuk menyelesaikan persoalan matematika itu secara menggunakan angka gitu, tidak menggunakan benda-benda yang konkret. Itu komitmennya. Terus saya akan meminta bantuan gitu Pak dari sesama teman, rekan sejawat atau dengan orang tua. Jadi berkolaborasi dengan orang tua peserta didik tersebut. Baik Ibu, jadi Ibu sudah alhamdulillah punya komitmen yang luar biasa, lalu Ibu juga akan melibatkan rekan sejawat, orang tua untuk melihat barangkali perkembangannya ya Bu ya? Iya, perkembangan dari peserta didik. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, barangkali masih ada Ibu yang mau disampaikan? Kayaknya udah ya Pak Dian ya, dari permasalahan yang saya sharing dengan Pak Dian itu mendapatkan solusi gitu Pak Dian. Alhamdulillah Ibu. Gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaannya alhamdulillah sudah lega ya Pak ya, karena dengan sharing seperti ini pemikiran-pemikiran kita itu terbuka untuk langkah ke depannya seperti apa, rencananya seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi pemikiran itu terbuka dengan sharing seperti ini Pak. Alhamdulillah Ibu. Ya. Jadi Ibu punya masalah, setelah melakukan proses coaching, Ibu bisa menemukan solusi sendiri, bisa menguatkan sendiri. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan dan hasilnya memuaskan Ibu. Iya iya. Iya Pak Dian, terima kasih banyak ini sudah mengganggu waktunya ya Pak Dian ya. Enggak apa-apa Ibu, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Iya iya Pak Dian, terima kasih atas waktunya Pak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Pak Dian, gimana kabarnya Pak Dian? Aduh, kalau jasmani mah saya sehat Bu, cuman pikirannya Ah, lagi pusing sekarang Bu. kenapa Pak Dian pusing? Iya, mikirin anak-anak nih Bu. Kalau Ibu ada waktu saya pengen di-coaching sama Ibu, pengen ngobrol Bu. Boleh, Iya, boleh, mangga Pak Dian. Ada yang bisa saya bantu sharing gitu Pak Dian? iya Bu, saya tak menghadapi permasalahan Iya, anak-anak sekarang Bu. kenapa? Kalau iya, kalau masuk ke kelas teh gimana ya? Gimana? Saya sudah rajin-rajin masuk sesuai jam. Anaknya masuk belakangan Bu, seperti itu. Berarti ini ya Pak Dian, apa namanya? Telat mungkin ya? Iya, namanya anak SMP mungkin Bu, masa peralihan seperti itu. Oh iya betul. Itu telatnya pada saat jam istirahat ke jam selanjutnya atau pergantian jam Pak Dian? Bisa jam pertama Ibu, bisa pergantian jam, bisa habis istirahat seperti itu. Iya, berarti Pak Dian kira-kira menurut Pak Dian sudah bertanya belum apa alasan mereka terlambat gitu pada saat bel masuk atau pergantian jam? Iya, sudah sih Ibu, ke anak-anak Hmm, berusaha untuk ya kita lemah lembut, namanya juga ke anak kita sendiri ya Bu. iya Saya betul. tanya, jawabannya beragam sih Bu, ada yang kesiangan, ada Hmm, yang habis dari kantin, macam-macam Bu alasan anak-anak tersebut. Jadi bikin ya seperti itulah Bu perasaan kita sebagai pendidik mungkin. iya ya, jadi bikin liar ya Pak Dian ya. Betul Bu, betul. Di sisi lain kita sudah maksimal, tetapi ada saja kendala-kendala ya Pak Dian. Betul. Terus menurut Pak Dian kira-kira nih, untuk mengatasi masalah tersebut, rencana Pak Dian itu apa untuk mengatasi agar siswa tersebut tidak terlambat lagi pada saat masuk ke kelas? Iya Bu, saya teh ada ide, tetapi Iya, agak ragu, mudah-mudahan mah bisa Bu dilaksanakan. mhm, Saya teh ingin ini Bu, membuat semacam keyakinan kelas gitu Bu. iya bagus, Di depan, bukan di depan, di kelas-kelas yang saya ampu begitu Bu, membuat keyakinan kelas, iya, sehingga anak-anak itu punya kesadaran sendiri Bu, tidak dioprak-oprak seperti itu. iya betul Pak Dian, jadi ada kayak semacam motivasi dari dalam peserta didik tersebut ya Pak Iya, Dian ya? iya betul Nah, Bu. menurut Pak Dian untuk, kondisi pada saat ini, itu di dalam skala nilai itu ada pada posisi berapa Pak Dian? Nah ini Mhm, memang, terpisah ya Bu ya, masalah iya ini terpisah antara siswi dengan siswa. iya, Kalau siswi mah alhamdulillah Bu selalu on time begitu ya. Nah mhm, ini masalahnya terjadi pada siswa. Mungkin mmm, levelnya 6 kali Bu ya? 6 iya iya, kan, di level angka 6. 6. Terus setelah, pada skala level 6 itu indikator keberhasilan Pak Dian itu pada level berapa? Ya kalau saya menginginkan sebab ini kehadiran Bu, mungkin Mmm. saya menginginkan maksimal Bu di angka 10 Bu. Angka 10 luar biasa ya Pak Dian ya. Iya, Nah kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut ya Pak Dian ya, iya, untuk rencana Pak Dian kan tadi membuat keyakinan kelas iya, ya, iya. keyakinan kelas. Kira-kira apa yang dibutuhkan dari Pak Dian? Misalkan bantuan dari siapa gitu? Oh iya, betul Bu. Mhm. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan pertama pengurus kelas dulu Bu. Iya, Pengurus kelas, tiap kelas begitu Bu ya. mhm, Lalu dengan wali kelasnya, lalu iya, dengan pembina OSIS Bu. Mungkin itu yang akan saya libatkan nanti Bu. wali kelas, OSIS, dan pembina OSIS ya Pak Iya, Dian. iya. Nah, ada, rencana lain tidak yang misalkan rencana Pak Dian untuk agar siswa tersebut ada motivasi dari dalam diri siswa tersebut untuk kalau misalkan masuk tidak terlambat gitu, selain dari keyakinan kelas misalkan apalagi Pak Dian? Ya sebelumnya memang sudah ada peraturan kelas Bu dengan konsekuensi ya, Mhm, konsekuensinya, tapi mhm. karena yang namanya peraturan memang dibuat oleh kita ya Bu, jadi memang anggar seperti itu menurut Sunda mah, jadi saya iya, saya berkeyakinan keyakinan kelas itu mungkin yang akan bisa mengubah
anak-anak Iya, tersebut. Rencananya cuman 1, memaksimalkan itu saja dulu mungkin iya, ya? memaksimalkan dari keyakinan kelas ya, Iya, Pak. iya. Nah, dari, membuat keyakinan kelas tersebut, ya bisa dilihat oleh Pak Dian ya, indikator keberhasilan yang ingin Pak Dian capai itu seperti apa? Oh, iya. Iya, Jadi saya menginginkan ideal keadaan ideal mungkin Bu ya, iya setiap iya saya masuk, siswa itu sudah siaplah di dalam kelas, sudah menyiapkan buku, whiteboard-nya sudah bersih, seperti itu. Terutama kehadiran, Bu. Saya iya ingin anak-anak sudah siap sebelum saya atau guru-guru yang lain masuk, seperti itu, Bu. iya, sudah luar biasa Pak Dian ya, indikator keberhasilan ideal Pak Dian itu Iya, mudah-mudahan tercapai dengan adanya rencana dari pembuatan keyakinan kelas ya Pak Dian ya. amin amin. Nah, kira-kira komitmennya seperti apa tuh Pak Dian, yang langkah-langkah komitmen selanjutnya itu? Saya akan berkoordinasi di minggu-minggu ini, Ibu, dengan pembina OSIS, dengan wali kelas. Iya, Nanti juga akan melibatkan siswa, Bu, dengan ininya dulu, KM-nya. Lalu, mhm, di minggu ini saya akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, seperti itu. pembuatan keyakinan kelas, Iya berarti segera seminggu ini ya Pak Dian iya, ya? betul. Dan nanti berarti, saya akan coaching Bapak selanjutnya di minggu berikutnya setelah Bapak membuat keyakinan kelas ya, Pak, ya. Baik baik, Bu, baik. Nah, Pak Dian, tadi sudah saya simpulkan ya, jadi tujuan ketika Pak Dian ingin saya coaching itu karena Pak Dian ada masalah dengan peserta didik yang masuk terlambat ya, Pak Dian. Betul, Bu. Terus Pak Dian itu mempunyai rencana untuk membuat keyakinan kelas supaya indikator keberhasilan ideal yang Pak Dian inginkan tercapai. Iya Dan, mudah-mudahan dari, permasalahan yang Pak Dian hadapi dengan solusi yang sudah ada itu mungkin akan terselesaikan iya dan diharapkan agar, tujuan yang ingin Pak Dian, harapkan itu tercapai ya Pak Dian ya. iya, betul Nah betul. iya, mungkin seperti itu Pak Dian ya. Betul, Nah, Bu. bagaimana sekarang perasaan Pak Dian setelah, kita sharing dan coaching gitu Pak Dian? Alhamdulillah, Bu, tadinya saya, gimana ya, pusing, tidak bersemangat, sekarang lebih mantap, Bu. Insya Allah Eee, lebih plong, Bu. iya, Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ibu, ya. alhamdulillah Pak Dian. Masih ada yang ingin Pak Dian sampaikan atau tidak? Barangkali cukup, Bu, nanti seminggu kemudian saya menghubungi Ibu lagi untuk tindak lanjutnya, Bu, ya. Baik Pak Dian, saya tunggu informasi selanjutnya dan indikator yang sudah dicapai sampai sejauh mana ya Pak Dian ya? Iya, betul, Bu. Iya Makasih banyak, iya Bu, Pak ya. Dian, Makasih iya. banyak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.